Kata bahwa juru selamat semua nabi. Nabi mana yang mengatakan bahwa dia adalah juru selamat? Tidak ada nabi yang mengatakan akulah juru selamat. Karena nabi itu mengajarkan keselamatan, tetapi bukan juru selamat. Juru selamat tentu Allah. Mana ada nabi bisa menyelamatkan manusia sedangkan nabi sejak mati? Oke, sudah Tidak, Bang. sebelum ke Uni sedikit saya menanggapi. Yang pertama, Pak Manta harus tahu sifat-sifat Tuhan itu didohirkan di dalam diri manusia. Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar. Kalau di dalam Islam itu sifat sama dan basor. Dan sifat Tuhan didohirkan di dalam diri manusia. Kita manusia, bukan hanya Yesus. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, tetapi terbatas penglihatan kita, terbatas pendengaran kita. Karena kita bukan maha. Oleh karena itu juga mata kita tidak mampu melihat Tuhan karena keterbatasan mata kita. Ingat saudara, kita itu manusia, Yesus manusia. Bahkan Kristen tidak membantah bahwa Yesus itu manusia. Dan bukan hanya pada diri Yesus sifat-sifat Tuhan didohirkan, tetapi pada kita semua sebagai manusia. Tuhan maha berfirman, berkata-kata, sifat kalam. Kita manusia bisa berbicara, tetapi terbatas semuanya karena kita bukan Tuhan. Kita tidak maha. Nah, ini harus Anda ketahui. Cuman ada beda sedikit. Kalau para nabi dan para rasul itu benar-benar dijaga, penglihatannya dijaga, pendengarannya dijaga, ucapannya dijaga. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari hawa nafsu, penglihatannya, pendengarannya. Karena semuanya dibimbing dengan wahyu. Dibimbing oleh Allah karena mereka penyampai firman, orang-orang yang luar biasa. Tetapi tidak bisa kita pungkiri mereka tetap manusia. Tidak layak untuk dituhankan sehebat apapun manusia. Tidak layak untuk kita tuhankan. Nah, yang terakhir, yang kedua. Nah, yang kedua tadi Bapak sampaikan tentang masalah apa tadi Pak Manta? Yang terakhir, mohon maaf saya lupa lagi. Iya, artinya juru selamat. Juru selamat Oke, itu juru selamat. Izin Mana ada ya, nabi juru selamat? Bentar, ya, bentar. Rasulullah juga Ini mengajarkan itu juga menjanjikan keselamatan. keselamatan. Ya, Rasulullah menjanjikan keselamatan. Bentar Pak Manta, sabar ya. Mana hadisnya? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Nah, maka faman atani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Waman asani, dan barang siapa yang tidak taat maka dia masuk neraka. Intinya apa? Kita harus mengikuti baginda Rasul. Itu orang-orang yang mau masuk surga. Nah, itu janji dari Rasul tentang keselamatan. Maka kita Muslim benar-benar selalu berusaha untuk mengikuti baginda Rasul. Ketika Anda mengklaim pengikut Yesus, apa yang Anda ikuti dari Yesus? Sedangkan faktanya Kristen ini bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Nah, sekarang saya serahkan narasumber kepada guru kita semua. Silahkan, Fadol Uni Ripa, barangkali sudah monitor. Uni, silahkan Uni, Fadol Uni. Kasih waktu 3 menit lagi. Oke, siap Uni, terima kasih. Mungkin Bu Dokter mau sedikit menanggapi. Bentar ya, sabar Pak Manta sama Pak Kebetulan. Bu Dokter mau menanggapi? Kayaknya saya mendengarkan, dia menjadi pendengar setia. Ya, Bu Dokter, siap. Abah Saipul? Bang Has, Abang dah? Siap Abang. Jadi tadi kan yang dipertanyakan itu Cek. tentang Suara tema saya jelas nggak? Aman, Uni, bagus. tentang tema yang ada pada komal kita ini ya, Oten, ya, penghujat Yesus. Benarkah? Ya, realitanya yang bisa kita tangkap dari akal pikiran sehat, iya benar, memang Oten menghinakan Yesus dengan terkutuk di tiang salib. Tadi Abang kebetulan kan mengatakan bahwa hanya orang yang bersalah dan berdosalah yang disalib, ya, di tiang jemuran gitu kan. Kok begitu tega-teganya ya Tuhan itu disalib itu kan, untuk hanya sekedar menebus dosa. Beda halnya dengan konsep kita Muslim. Ya, segala sesuatunya kembali kepada diri pribadi masing-masing. Konsepnya jelas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Gimana? Ya benar, Saroyaroh benar. Ya, syarran yarah. Siapa yang berbuat baik sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihatnya. Siapa yang berbuat kejelekan meskipun ia hanya sebiji zarah, dia juga akan melihatnya. Nah, itu jadi pertanggungjawaban itu kembali kepada diri masing-masing.
maka betul tadi bahwa baginda Rasul Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir. Kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku itu, kata baginda, akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang ingkar, yang enggan gitu kan. Tetapi manakala ada iman di dalam hatinya meskipun sebiji dzarrah la ilaha illallah, pada saatnya dia nanti akan diangkat dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Lanjut abangku. Ya, Babangda Barakallah. Lanjut. Oke, sebelum ke Uni, saya kasih waktu dulu 1 menit biar ada tanggapan dari Bunda Sahrajat. Silakan Bunda. Bunda, silakan Bu. Saya masih ini ya, Abu ya, untuk saudara-saudara Kristen ya. Maksudnya begini, konsep tentang pengorbanan itu menurut saya konsep pengorbanan secara general itu memang betul-betul melekat pada Anda ya, teman-teman saudara-saudara Kristen ya. Konsep pengorbanan secara general gitu. Nah, kita berpikir bahwa siapa yang mengilhami siapa? Siapa yang mengilhami siapa? Sudah sering saya berdiskusi di beberapa room bahwa konsep pengorbanan itu sama untuk baik dari pihak yang ada dari pihak saudara-saudara Kristen maupun yang generalnya gitu ya, dari suku-suku terdahulu ataupun yang beberapa setelah masa Nabi Isa atau masa kekristenan atau sebelumnya masa-masa pagan, itu konsep pengorbanannya nyaris sama. Dan saya juga berpikir siapa mengilhami siapa, yaitu pengorbanan untuk menebus dosa, pengorbanan untuk kesejahteraan satu kaum, pengorbanan untuk keselamatan satu kaum, itu sama, yaitu adalah orang-orang terpilih, orang-orang suci yang kemudian dianggap sudah dinubuatkan baik dari satu kitab ataupun dari dukun-dukun pada masa itu, penyihir-penyihir pada masa itu, orang-orang yang punya kesaktian, yang bisa melihat, punya adikodrati ya, punya adikodrati, kemampuan adikodrati, bisa melihat masa depan ataupun masa lalu. Kemudian sesuatu atau apa yang dikorbankan ini sudah dinubuatkan dan terpilih, dijaga kesuciannya, dianggap orang yang baik. Kalau misalnya perempuan dia masih perawan atau laki-laki dia masih perjaka, itu konsepnya selalu sama. Itu aja mau saya katakan. Silakan lain. Uni Rifa udah siap-siap kayaknya. Silakan Uni. Silakan Uni, fadhol Uni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bagus, kedengaran? Suara saya bagus, kedengaran nggak? Atau terlalu kencang? Abu ya? Cantik Uni, suaranya bagus, seperti orangnya, insya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya menyimak tadi diskusi antara Ustadz Abuya dengan beberapa teman Kristen di sini, dan kembali lagi ya, terbiasa dengan mendengarkan hal-hal seperti ini, yaitu doktrin. Doktrin adalah salah satu kebenaran yang dianggap, salah satu statement yang dianggap benar dan tidak pernah bisa dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan atau tidak dibuktikan, tapi sudah dianggap benar. Ini adalah doktrin. Setiap kita itu terdoktrin, tapi kita memiliki kesempatan seumur hidup untuk membuktikan doktrin ini benar atau tidak. Saya fokus di temanya Abuya di Komal ini adalah Oten penghujat Yesus. Kita sebenarnya agak susah menentukan apa yang dimaksud dengan menghujat di iman Kristen. Coba bayangkan, kita lihat ya, pertama-tama mungkin saya perlu sistematika kan nih. Kalau dalam Islam, penghujatan itu jelas secara eksplisit ketika mengatakan seseorang tidak sesuai dengan dirinya. Misal, fisiknya kurang, kita katakan dia cacat, terang-terangan untuk mengolok-olok, mengejek, itu menghujat.
mengutuk, kemudian mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang seseorang, ataupun memfitnah, atau banyak penghujatan ini definisinya. Merendahkan, kurang lebih seperti itu. Dan ini kalau kita menggunakan rujukan kita adalah KBBI, maka tidak ada perbedaan antara apa yang saya sampaikan dengan definisi penghujatan secara umum. Kalau kita menggunakan definisi KBBI. Saya tidak tahu kamusnya umat Kristen ini kiblatnya kemana. Kalau dalam Bible maka kita minta data. Tunjukkan dalam Bible definisi penghujatan. Kenapa saya bertanya? Karena kurang lebih 6 tahun berdiskusi dengan umat Kristiani, paradigma mereka selalu berbeda-beda, teman-teman. Contoh, kita kasih contoh. Kalau dalam Islam, mengutuk itu jelas menghujat. Tapi dalam iman Kristen, mengutuk itu bukan penghujatan. Kenapa? Karena eksplisit tertulis Yesus terkutuk karena dia mati di tiang salib, itu menurut mereka bukan penghujatan. Itu dulu poin. Jadi kita bingung. Penghujatan itu sebenarnya definisinya apa? Karena di sini temanya adalah apakah penghujat Yesus. Kalau menggunakan paradigma universal, definisi penghujatan betul. Secara eksplisit tertulis Yesus terkutuk. Karena terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Dan Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Keji enggak? Kalau orang berdosa dikatakan berdosa itu tidak keji. Penjahat dikatakan jahat itu tidak keji karena itu fakta. Orang bodoh dikatakan bodoh itu fakta. Tapi masalahnya adalah orang yang tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berbuat dosa, dijadikan berdosa, dijadikan terkutuk, itu keji. Kalau kita pakai paradigma universal loh. Ya, apalagi kita pakai parameter dari Islam. Maka dalam Kristen, coba perhatikan. Simbol kasih sayang Tuhan apa? Alat atau tempat pembunuhan yang paling keji di seluruh dunia. Apa itu? Salib. Di mana manusia dibunuh dengan cara dinistakan, dihinakan. Dan itu simbol kasih Tuhan. Di ibarat kata kalau saya, analoginya adalah ketika saya memiliki hubungan dengan Ustadz Abu Yastrong dan kami sepakat simbol cinta kami adalah celurit. Itu simbol cinta kami. Celurit. Bukan bunga, apalagi lope-lope, bukan. Celurit. Inilah agama Kristen. Simbol kasih Tuhan, simbol keselamatan adalah salib. Apa itu salib? Tempat pembantaian terkeji. Kalau kalian melihat sejarah sebelum adanya inkuisisi, di mana di salib itu, di situ dinistakan, dihinakan, dikutuklah orang-orang yang telah digantung di kayu salib. Dan itu adalah karya fundamental lagi. Karya penting Tuhan. Tuhan nih punya kasih sayang. Simbolnya apa Tuhan? Salib. Tuhan, kamu cinta gak sama saya? Iya, simbolnya apa? Celurit, cangkul, kursi listrik. Ini dia. Kalau dikatakan penghujatan, kita akan katakan sebagai umat Islam. Jelas, fix. Kemudian, mengatakan Tuhan mati. Penghujatan tidak. Bagi umat Kristen tidak. Bagi umat Kristen sama sekali mengatakan Tuhan mati terkutuk bukan penghujatan. Dalam Islam jangankan mati, mengatakan Tuhan mengantuk saja itu kutukan, pengutukan, penghujatan. Jangankan mati, mengatakan Tuhan terkantuk saja, mengatakan Tuhan punya sifat manusia saja, itu penghujatan. Kenapa? Karena jelas antara Khalik dan makhluk itu berbeda. Jadi kalau Khalik memiliki sifat makhluk itu bukan Khalik lagi. Ya, gitu. Nah, jadi kita tanya dulu, saya pengen tahu dalam iman Kristen itu penghujatan itu parameternya apa? Kenapa? Karena agak sulit menentukan. Karena penghujatan itu menurut Kristen tuh justru kebalikannya. Mengatakan Yesus manusia sempurna itu penghujatan. Mengatakan Yesus Tuhan sempurna tanpa ada sisi kemanusiaan itu penghujatan. Mengatakan Yesus Nabi utusan Tuhan itu penghujatan. Tanpa ada embel-embel Tuhannya. Jadi jujur tentang siapa Yesus menurut umat Kristen itu penghujatan. Bayangkan. Mengatakan Yesus memiliki sifat manusia sempurna. Salah satunya adalah punya birahi misalnya. Penghujatan kita. Tapi masalahnya mereka percaya kalau Yesus itu 100% manusia. Ini lucunya.
Lalu ketika kita mengatakan Yesus terkutuk itu penghujatan, mereka katakan tidak. Jadi standarisasi penghujatan antara agama Kristen dengan agama Islam itu baina sama wasumur. Beda sekali. Inilah Islam ya. Islam itu agama yang tidak boleh melafazkan dusta. Contoh, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu fakta. Tapi di Kristen mereka percaya Tuhan beranak dan diperanakan, dan itu mereka yakini kembali bukan makna sesungguhnya. Jadi kita bingung ini. Katanya Tuhan beranak, memperanakkan. Tapi itu bukan makna sesungguhnya. Karena Tuhan nggak mungkin punya keluarga. Dalam Islam, faktual Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, kita imani. Kita sampaikan dengan lisan kita. Jadi beginilah teman-teman ya, agak sedikit. Kenapa stagnan diskusi kita? Nggak pernah maju-maju. Kenapa? Karena umat Kristen tidak punya parameter. Tidak punya parameter terkait tentang penghujatan kepada Tuhan. Definisi Tuhan aja jangan-jangan mereka berbeda. Gitu. Ya, silakan dilanjut. Masya Allah, siap. Saya di sini agak noise karena ada sedikit kegiatan. Bang Has monitor, Abang Da. Bang Has monitor. Siap. Siap, Bang Da, dikondusifkan dulu bentar ya, Abang Da. Yang penting ngomongnya gantian. Jadikan saya aja moderator. Ya, siap, Uni. Lanjut. Silakan Bang Has di monitor dulu, Bang Has, dikondusifkan. Bang Kebenaran sama Bang Manta nanti menanggapi satu-satu. Silakan lanjut. Dari uraian Uniripa tadi, sungguh kita Muslim ini sangat sedih ya melihat pemikiran dari saudara kita Oten ini. Saya tadi sampai terbayangkan gimana mereka itu mengimani Nabi Isa yang kita muliakan dalam Al-Quran itu tergantung di tiang salib gitu kan. Makanya kita ibarat bainas sama iwas sumur tadi kata Uniripa ya. Kita begitu memuliakan Allah dengan wahyunya melalui Nabi kita baginda Rasul. Wa ma qatalu wa ma swalabu walakin syubbihala. Yang berdosa itulah sesungguhnya yang tersalib. Si Yudas Iskariot itu. Tapi nanti mereka balik bertanya lagi, di mana datanya Yudas itu ada di Quran kan gitu. Memang muter-muter kayak gitu-gitu aja lah abangnya, kebetulannya, abang ya. Tapi ya silakan iman Anda seperti itu. Kita ini hanyalah balaul mubin yang menyampaikan kebenaran, kenyataan ya seperti itu. Memang pahit bang, pahit. Yang pahit-pahit itu menurut pemikiran abang itu suatu saat nanti dia akan menjadi manis gitu kan. Ya di dunia ini anda itu tidak diatur. Yang diatur itu Muslim dengan hukum-hukum Allah. Anda bebas penebusan, silakan Anda merasa ditebus gitu kan. Tetapi ingat, dunia ini sebentar, akhirat itu selamanya. Lanjut Uniripa. Ya, biar teman-teman Kristiani menanggapi. Saya masih ingin bertanya, parameter penghujatan, karena tema kita ini kan Oten penghujat Yesus. Saya tidak mau lari ke konsep ketuhanan, ke metode penebusan dulu. Saya mau fokus di tema Oten penghujat Yesus. Saya mau dapat pengakuan dulu dari umat Kristen, apa sih definisi penghujatan itu? Apakah mengatakan Tuhan terkutuk itu penghujatan atau tidak? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Dan apa parameter penghujatan dalam iman Kristiani? Itu yang saya mau dulu mungkin teman-teman yang ada di sini. Supaya diskusi kita itu masuk dan nyambung gitu. Seperti itu. Silakan teman-teman Kristen. Definisi penghujatan dulu deh. Silakan teman-teman Kristen disampaikan terkait tentang definisi penghujatan. Silakan. Gable. Silakan, saya menunggu saja dulu karena buat apa saya panjang lebar berbicara.
sementara kita memiliki definisi berbeda. Lebih baik kita, jadi kalau memang kalian akui bahwa mengutuk Tuhan itu bukan penghujatan, ya sudah, saya berhenti diskusi, ngapain? Yang saya bantah ini adalah ketidakkonsistenan. Orang-orang yang tidak konsisten ini salah satunya adalah mengatakan bahwa mengutuk Tuhan itu penghujatan, bahkan hukumannya mati. Tapi ternyata mereka mengimani Tuhan terkutuk. Oh, itu bukan kutukan. Secara eksplisit tertulis Tuhan terkutuk. Oh, tapi bukan kutukan. Maka itu yang kita minta penjelasannya gitu. Buat apa saya panjang lebar bicara ketika satu polemik saja tidak selesai dan tidak clear. Saya mau kita selesaikan. Biar diskusi kita nyambung. Kalau tidak nyambung ya buat apa membuang-buang waktu. Kita di sini kan transfer knowledge, saling berbagi informasi begitu. Silakan umat Kristen, saya mohon dengan sangat kalau mau sampai diskusinya naik up, kita mau tahu dari kalian definisi penghujatan itu apa begitu. Seperti apa? Bagaimana? Silakan dijawab. Pakai Bible juga boleh, pakai KBBI juga boleh. Terserah. Silakan. Ya, sedikit ya. Perasaan jelas nggak kira-kira? Ya, sedikit Ya, jelas. Jelas nggak? Ya, sedikit Ya, jelas. Tapi double. Di sini umat Kristennya Pak Has sama si kebetulan ya. Saya Muslim Uni. Oh, Muslim. Ya, Yang berarti cuma si kebetulan aja. Ada tadi satu tapi kayaknya udah turun ya. Ya. Kalau si kebetulan masih belum open mic, kasih saya waktu untuk prolog ya, untuk menyampaikan tema ini. Oke, mungkin gini ya, teman-teman Muslim, dimanapun kita berada gitu ya. Sebenarnya Al-Quran itu sudah menjelaskan bahwa kita ini tidak punya beban dan tanggung jawab untuk memahamkan, tapi kita punya pilihan untuk mengikuti perintah Rasulullah dengan menyampaikan satu ayat dari Rasulullah atau berdiam diri. Ya, apapun pilihan kita, saya lebih memilih untuk menyampaikan apa yang saya pelajari. Ya, karena bagi saya mau termasuk pada golongan orang yang belajar ataupun mungkin mengajar. Karena dalam riwayat hadis, ad-dunya mal'unah mal'unun fiha illa dzikrullah wa mu'aliman wa muta'aliman. Dunia terlaknat dan terlaknat apa yang ada padanya kecuali mereka yang berzikir kepada Allah, mereka yang belajar dan mereka yang berilmu dan mereka yang mencari ilmu. Nah, ini aktivitas saya sehari-hari ini adalah kewajiban dan hak saya. Maka ketika kita berdiskusi lintas agama, saya mau mengupayakan mentransfer pengetahuan. Nah, pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu apa yang saya ketahui. Maka orang lain berhak mengetahui dari mana saya mengetahui. Maka saya akan selalu mengutip dalil, kemudian data-data, entah itu jurnal, data saintifik, ataupun informasi-informasi yang beredar dari orang-orang yang kredibel, maka itulah kewajiban saya, mengutip. Saya boleh menjelaskan sesuai dengan sudut pandang saya, tapi tidak dengan hadis dan Al-Quran saya, karena saya bukan mufasir. Saya boleh mengutipkan tafsiran dari para ulama, karena saya belum sampai kepada tingkat mufasir. Nah, terkait tentang Bible, tentu saya akan membaca tidak menggunakan klaim-klaim sepihak seperti memiliki Roh Kudus, mengikuti pendeta, tidak. Tentu saya tidak menggunakan doktrin, tapi saya lebih menggunakan akal. Kenapa? Bagi saya pribadi dan seluruh umat Islam, Bible adalah buku karangan yang tidak jelas sumber dan epistemologinya tidak terpenuhi ya. Tidak bisa dijawab pertanyaan siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Maka Bible adalah satu literasi yang boleh dibaca tapi harus dikaji ulang untuk menemukan apakah isinya itu betul atau tidak. Bukan berarti kita tolak mentah-mentah. La tusaddiq wa la tukadzab, artinya tidak dibenarkan juga tidak didustai. Itulah etika kita dalam menerima kitab sucinya umat Kristen. Kitab yang dianggap suci oleh umat Kristen. Tapi bagi kita itu hanyalah karangan manusia
yang tidak jelas sumbernya, yang telah terdistorsi bercampur antara perkataan Tuhan dan ajaran-ajaran Nabi agama Samawi dengan karangan-karangan manusia yang tidak jelas sumbernya. Apakah ini sebuah penghujatan? Tidak, saya bisa membuktikan. Pertama, Injil karangan Lukas, Injil karangan Matius itu adalah statement dari pihak Kristen sendiri ketika membuat judul Bible dengan Matius Bible according Matius, according. Jadi Injil menurut Matius, dan itu pun masih diduga. Secara ilmiah tidak ada yang bisa memastikan bahwa Bible Matius itu ditulis oleh Matius, tetapi disepakati, dipercayai bahwa itu adalah catatan Matius. Walaupun Katolik sendiri dalam literasi identity Katolik, dalam judul siapa penulis Bible, maka di situ dikatakan bahwa penulisnya belum jelas, bahkan misteri. Nah, jadi bagaimana mungkin kita menyandarkan kebenaran dalam sebuah buku yang tidak jelas sumber-sumbernya? Satu itu. Yang kedua, andai pun kita mengambil isi di dalam buku tersebut, tentu kita juga akan menggunakan akal sehat. Contoh, seperti ada perkataan bahwa barang siapa yang mengutuk Tuhan, maka dia akan dihukum mati. Apakah ada hukum ini? Ada. Di dalam perjanjian lama, dalam kitab Imamat. Seorang anak mengutuk Tuhan, dia dirajam sampai mati. Kalau tidak salah dibakar apa dirajam. Tapi yang terjadi adalah di perjanjian baru, umat Kristiani percaya bahwa Yesus sebagai 100% Tuhan dan 100% manusia itu mati terkutuk. Spesifiknya di situ. Maka apakah dengan percaya Yesus terkutuk di tiang salib itu ada sebuah penghujatan? Silahkan. Kalian yang memiliki kognitif, kalian yang memiliki literasi, jawab itu. Apakah dengan percaya Yesus mati terkutuk itu sebuah penghujatan? Kalau saya pribadi mengatakan yes, penghujatan. Kemudian, jangankan mengatakan Yesus sebagai orang yang terkutuk, mengatakan Tuhan setara manusia itu adalah sebuah pengutukan. Sama seperti mengatakan manusia setara dengan hewan. Itulah kurang lebih. Jadi banyak sekali diskusi-diskusi yang kita lakukan seperti ini selalu stagnan. Selalu jalan di tempat. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan orang yang terdoktrin. Tidak bisa membuktikan klaim-klaim yang disampaikan. Bedakan. Ada klaim yang memang beyond logic. Klaim yang di luar nalar. Seperti klaim surga. Itu tidak bisa dibuktikan. Kecuali kalian pernah ke surga. Tapi kita percaya sebagai umat beragama. Kita lepas dari situ. Tidak perlu didebatkan. Tapi ada klaim ilmiah yang harus dibuktikan. Kalau tidak dapat terbukti, maka dia belum bisa menjadi fakta kebenaran. Contoh, Injil itu ditulis oleh Matius. Mana literatur pendukungnya? Benarkah Matius penulisnya? Dari mana tahu kalau itu Matius yang menulis? Begitu. Kalau kita, siapa penulis Al-Quran? Kita bisa sebutkan nama. Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari mana kita tahu? Ada riwayat yang disebut dengan hadis. Apa itu hadis? Riwayat by lisan yang dijaga oleh para ulama, yang ada sanadnya, yang diriwayatkan mutawatir. Inilah yang disebut dengan literasi. Tapi kalau Bible, dari mana Matius tahu kalau Yesus pernah bersunat? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu dari mana Matius. Karena Matius baru bertemu Yesus setelah dewasa. Kalau orang Kristen mengklaim, oh iya dong, kan Yesus kan ngobrol sama Matius, maka mereka cerita. Itu kan klaim. Klaim. Di mana literasi itu? Tidak pernah ada. Nah, ini yang disebut dengan apa? Kita tidak akan pernah nyambung dengan umat Kristen, itu betul. Tapi diskusi ini bukan kita mau menyambung-nyambungkan, bukan. Diskusi dengan umat Kristiani adalah salah satu metode untuk saling memahami.
cara umat Kristen memahami konsep ketuhanan, konsep ideologi mereka. Jadi kalau saya pribadi, yang saya bantah itu adalah logical fallacy. Ya, penyesatan. Penyesatan seperti apa? Tertulis ayam, dia katakan bebek. Itu saya bantah. Tapi kalau mereka menjelaskan pemahaman mereka terkait agama mereka, saya tidak perlu bantah. Bagi saya itu hak mereka. Tapi ketika mereka berbicara telah melanggar kaidah logika sederhana, saya harus sampaikan. Ketika mereka mengatakan bahwa, oh contohnya begini, ya itu apa, ciri-ciri makhluk seperti ini apa? Ayam. Tapi ketika kakinya 4, ayam juga? Ya ayam juga. Nah ini melanggar kaidah esensi, hakikat. Dan kita sebagai rakyat Indonesia harus mencerdaskan bangsa. Itu namanya penyesatan dan tidak perlu menggunakan agama diskusi seperti itu. Anggap saja kita mengosongkan diri. Ya, epistemologi. Kita harus belajar ilmu ontologis. Oh, saya bukan ahli filsafat. Oke, nggak perlu pakai filsafat karena kita punya common sense. Apa itu common sense? Kita punya natur dari Allah, di mana kita ini sudah memiliki kemampuan membedakan mana benar, mana baik, mana benar, mana salah. Ilmu pengetahuan yang memang didapat dari natur kita. Karena ilmu pengetahuan itu ada sumbernya dan ada metode untuk mencapai pengetahuan itu. Salah satunya adalah eksperimen dan experience, itu metode. Sumbernya mana? Sumbernya itu dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari indera kita. Tapi ada pengetahuan yang tidak bersumber dari indera. Apa itu? Wahyu. Jadi tidak bisa experience dan eksperimen, melainkan kita dapat dari nabi. Dan ini konsep agama samawi. Nah, itu jadi kita maunya kita adalah umat Kristen ini mampu membedakan secara ontologis, hakikat, esensi, apapun istilah yang kita bisa pahami, yaitu keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu, dan mereka konsisten dengan itu, tidak menyalahi kaidah, kita mau mereka begitu. Begitu loh. Nah, jadi di sini saya hanya menjadi teman diskusi untuk umat Kristen yang memang. Oke, Uni izin begini, Uni sebentar. Mohon maaf ya Ikhwan Fillah, saya agak noise sehingga saya banyak mute. Tapi di sini ada Bang Jai. Selamat pagi Bang Jai. Beliau ini Kristen yang sudah tidak ke gereja karena sering mendengarkan diskusi lintas agama dan beliau ingin belajar. Bertanya dan bertanya. Saya kenal beliau, Bang Abu Jai, ya. Iya, mumpung ada Uni, silakan Bang Jai bertanya, jangan sungkan-sungkan. Lanjut. Ya, saya kenal beliau. Pagi. Ini juga lagi di depan gereja tapi nggak masuk, cuman nganterin aja. Saya nyimak dulu aja. Nggak mau saya sudah. nggak mau sudah. Sudah itu sudah bertentangan dengan akal saya sudah memang. Jadi cuman saya dengar dulu aja tapi. Ya, mungkin karena ada Bang Jai, kewajiban Uni untuk menjadi teman ini ya. Uni kewajibannya menyampaikan kamu punya hak mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi Jai, kita sudah sering berdiskusi, kita sudah sering saling tanya jawab, dan kita sudah sering untuk Jai sudah banyak mendapatkan ilmu dari Bang Jibril, Bang Zuma, daripada apologet. Uni tidak pernah mencoba untuk mengajak Jai dulu, di mute aja dulu deh karena ada suara musik. Tidak pernah mau mengajak Jai ke Islam dulu karena syarat menjadi Islam itu yang pertama adalah balik dan berakal. Lalu setelah balik dan berakal adalah keinginan sendiri. Kenapa? Karena dalam agama Islam sendiri, surga itu adalah pilihan pribadi. Karena Allah memberikan kepada kita kehendak bebas, yang mana kehendak bebas itu sesuai natur. Oh, kalau kita punya kehendak bebas, kenapa kita nggak bisa terbang ya? Naturnya kita bukan burung gitu. Jadi kehendak bebas itu tetap kehendak yang ada natur, kita sesuai natur. Nah, jadi dan kehendak bebas kita itu, kita punya konsekuensi. Nah, ketika kita diberikan free will, Allah berikan panduan. Maka panduan itu adalah aturan-aturan yang mana kita tidak boleh melampaui dan kita harus sesuai dengan aturan itu. Maka sebebas-bebasnya kalian, silahkan, tapi konsekuensi tetap kalian terima. Contoh,
Ketika kalian menjadi umat kafir, silahkan. Allah tidak langsung menghilangkan nyawa kalian, tetapi Allah memberikan berkali-kali kesempatan untuk kalian bertemu dengan kami. Ya, akal kalian selalu diberi asupan, hati kalian selalu diberi asupan makanan. Contoh, hati nurani dan akal sehat mana yang bisa menerima? Ketika Tuhan katanya Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi mengatakan anak tunggal yang paling dikasihinya, itu diskenariokan mati, tergantung, terkutuk, ternista dengan pelecehan seksual, karena dia dibuka pakaiannya, dipermalukan di hadapan publik, dan masuk ke dalam konteks sejarah, dan konon katanya ditulis di kitab suci, dan itu diabadikan sampai lama turun-temurun orang akan mengingat dia mati terkutuk, ditelanjangi, dinistakan. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Ini telah mengingkari maha kasih Tuhan. Karena maha kasih Tuhan itu adalah maha kasih yang tidak bercacat. Kalau orang yang terkutuk dikutuk, itu bentuk maha kasih Tuhan. Kenapa? Karena jangan lupa, Tuhan itu bukan cuma punya maha kasih. Dengan menghukum orang jahat, Tuhan mengasihi orang baik. Kenapa? Kalau Tuhan membiarkan orang jahat berbuat jahat, maka Tuhan tidak mengasihi orang baik. Tapi yang terjadi dalam iman Kristen, Yesus yang benar dan baik itu mati menanggung dosa para penjahat. Dia ditumbalkan untuk membebaskan penjahat dari kejahatannya. Bayangkan, kalau kita di ranah hukum, ini ada hakim yang bersekongkol dengan para pelaku kejahatan, membebaskan pelaku kejahatan, tapi menumbalkan orang yang tidak bersalah. Kalau seandainya ini terjadi di realita kalian, saya pastikan kalian adalah orang yang paling pertama sekali berteriak, ini tidak adil. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi justru ini menjadi ajaran di iman Kristen. Naikkan Butros. Silakan minta naik. Tapi diskusi bergantian ya. Kalau mau membantah pakai antitesis. Kalau mau pakai paradigma sendiri harus ada dasarnya. Saya cuma nyimak dulu ya Uni, sorry. Lagi Siap, nggak apa-apa. Itu ada yang di bawah. Iya, nggak bawa begitu. Bible juga. Lagi di gereja, Apa-apa, ada adik. lagu-lagu. Tapi nggak masuk Ya, sih. jadi hanya dengan bernyanyi, lalu menjadi asbab manusia semakin dekat dengan Tuhan. Bayangkan, bahkan penyembah iblis, kalian kalau mau melihat bagaimana P. Diddy, itu seorang penyanyi. Penyembah. Ya, Beyonce. Jadi, kalau kalian mengatakan bahwa kalian berada di kebenaran, maka coba tunjukkan apa yang kalian ikuti dari pengajaran Yesus, apa yang ajaran yang diajarkan Yesus dan dia jalankan ajaran itu karena dia dianggap sebagai suri tauladan, lalu kalian ikuti. Mana ajaran itu? Ya, mungkin begitu. Oke, saya sapa di sini ada Indri. Indri, silakan dibuka mic-nya. Perkenalkan diri Anda, Islam atau Kristen, silakan. Oke, makasih Bunda Rifa. Selamat Bunda Rifa pagi. saja, brother. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim? Saya Kristen Bunda. Waalaikumsalam. Iya, kita di sini toleransi Bun. Iya. Jadi kita ini saling sharing Bun. Saya mau tanya Bun satu pertanyaan. Tadi Bunda bilang suri teladan yang dilakukan Yesus pas saja banyak Bunda ya. Tetapi begini Bun, suri dan teladan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, itu kembali kepada manusianya Bunda. Itu bukan kembali kepada pengajaran-pengajaran yang Bunda mengatakan itu orang Kristen selalu melakukan seperti ini. Itu kembali ke pribadi Bunda. Ya. Jadi sama halnya di Indonesia, undang-undang sudah ada peraturan, tetapi orang-orang sering juga melanggar aturan itu. Nah, sama halnya di dalam Alkitab Bunda. Jadi
sudah ada nats sudah tertulis dan itu memang sudah dituliskan Bunda. Jadi kalau misalnya Bunda mengatakan orang Kristen selalu juga melakukan seperti ini, ya kembali ke pribadi masing-masing. Seperti itu. Pertanyaan saya hanya satu Bunda. Tunjukkan satu saja yang mengatakan kalau di dalam Alkitab itu di dalam, tunggu dulu Bunda ya, saya carikan dulu dalilnya. Saya mau tanggapi pernyataan Anda dulu, Bang Indri. Oke, silakan Bunda, izin. Ya, saya dari tadi tidak bicara tentang perilaku. Saya bicara ajaran. Tolong dibedakan ya. Ajaran itu apa yang diajarkan. Perilaku itu apa yang dilakukan. Tolong bedakan dulu. Saya tidak sedang mengkritisi perilaku umat Kristen. Saya sedang mempertanyakan ajaran umat Kristen. Ini beda loh. Maka diksinya begini. Apa ajaran Yesus yang dia lakukan yang kalian mayoritas Kristen ikuti sebagai pengajaran? Saya tidak bicara tentang umat Kristen yang melanggar. Saya tidak bicara tentang umat Kristen yang melakukan apa yang tidak diajarkan. No. Saya bertanya, apa ajaran Yesus yang dia sendiri ajarkan kalian ikuti? Kenapa saya bertanya begitu? Ada satu ajaran yang sering disuarakan oleh umat Kristen bahwa kami ini adalah umat yang ditampar pipi kiri, kasih kanan. Masalahnya adalah, pertama, Yesus tidak menunjukkan tauladan itu. Kok bisa begitu, Nidiva? Yohanes 18. Ketika Yesus ditampar pipi kiri, dia tidak berikan yang kanan, tapi dia bertanya, apa salah saya? Nah, ketika ditampar pipi kiri kasih kanan, tidak ditauladankan, tapi hanya diajarkan. Ini sama seperti saya ngajarin sama anak saya, nak, sholat nak. Tapi saya ndak sholat. Begitu. Apakah memang seperti itu Yesus? Ngajarin doang tapi nggak mampu melakukan. Ya. Jadi saya ini kalau bicara berdasar. Saya kasih ayatnya ya. Kalau saya bicara sesuai data, saya gunakan data yang jelas Yohanes pasal ke-18. Ya, ingat ya. Pengajarannya itu apabila, nih Yesus nih yang bilang, apabila ditampar pipi kirimu, maka berikan yang kanan. Ini Yesus nyuruh kepada jemaatnya begitu loh, kepada umatnya begitu. Tapi dia mampu nggak lakukan itu? Mari kita lihat kelakuan Yesus, perilaku Yesus. Nah, kita bicara perilaku Tuhan, bukan perilaku kalian. Kalau seandainya Tuhan kalian sendiri tidak melakukan ajarannya sendiri, ya kenapa saya harus tuntut kalian ikuti ajaran Yesus? Kan begitu. Bagaimana mungkin saya tuntut kalian umat Kristen ikut pengajaran Yesus lah? Dia sendiri ngajarin tapi nggak ikutin. Ya toh? Nah, kalau kita lihat teman-teman, ya, di sini di ayat Yohanes pasal ke-18. Saya akan bacakan di sini di ayat Petrus mengingkari Yesus. Bentar. Ya. Ya, itu ya. Jadi pertanyaan saya, apa pengajaran Yesus yang diajarkannya, dijalankannya, dan kalian ikuti? Yohanes 18 nomor 23. Saya bacakan. Di sini. Di ayat ke-22-nya saya baca. Ketika Yesus berkata, oke, di ayat 21 saja ya, biar kita tahu konteksnya. Konteks ini Imam Agung menanyai Yesus. Imam Agung menanya Yesus tentang pengikut-pengikutnya dan tentang ajarannya. Yesus menjawab, aku selalu berbicara dengan terus terang di muka umum
Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di rumah Allah, tempat orang Yahudi biasanya berkumpul. Tidak pernah aku mengatakan apa-apa dengan sembunyi-sembunyi. Jadi mengapa Tuhan menanyai aku? Tanyalah mereka yang sudah mendengar aku mengajar. Pasti mereka tahu apa yang kukatakan. Ketika Yesus berkata begitu, salah seorang pengawal di situ menamparnya dan berkata, "Berani sekali engkau bicara seperti itu kepada Imam Agung." Yesus menjawab, "Kalau aku mengatakan sesuatu yang salah, katakanlah di sini apa kesalahannya. Apakah di sini Yesus memberikan pipinya sebelah? Tidak. Maka ibarat kata saya ngajarin anak saya, nak, sholat ya nak. Tapi saya ndak sholat. Kalau di Islam itu namanya munafik. Gitu. Itu dasar pertanyaan saya. Makanya saya tanya, ini Yesus jelas nggak sih sebagai suri tauladan? Monggo, silakan dijawab. Oke, boleh dibukakan tadi di mana Bunda? Tadi ayatnya. Yohanes pasal 18 nomor 23. 21, 22, 23. Yohanes. Abang Indri tadi udah dipesankan Uni Ripa jangan dipanggil Bunda, nggak mau dia dipanggil Uni. Oh iya baik. Oke, Kak Uni. Ya, tadi Kak Uni Yohanes 18 ayat 21 sampai 24 ya. Uni, Bang Abuya, ini saya izin turun ya. Sudah selesai. teman-teman. Jai, satu pesan Ya. Uni ya dek. Iya, ya Uni gimana? Jika kebenaran tidak bisa ditolak, kebenaran itu telah masuk ke dalam akal, diterima oleh akal dan hati nurani, apa alasan menolak? Jika kebenaran yang kau anggap benar selama ini tertolak oleh akal dan hati nurani, maka nanti ketika kau salah, kau nggak punya alasan lagi untuk membantah, karena kau yang telah menolaknya. Ya, selamat berjuang ya dek. Iya, doakan saya Uni. Bang Amin Abuya. ya Rabbal Alamin. Semoga selalu istiqomah dan tetap Takut belajar. itu hanya kepada Tuhan. Manusia yang kamu takuti sekarang tidak akan mampu menyelamatkan kamu dari neraka, dek. Saya juga ini di sini mungkin dengar suara nyanyi-nyanyian, puji-pujian, tapi nggak ada sih di hati yang masuk ke akal saya dan otak saya itu perasaan Masya ya nggak gitu. Semoga Cuman kamu diberi keberanian untuk memilih. Semoga Iya. kamu diberikan keberanian untuk mengungkapkan, menyatakan. Semoga kamu diberi keberanian untuk dan itu pun seminggu mengambil sekali sikap. kan Uni. Justru saya ingin kecanduan seperti orang-orang Muslim itu yang sehari bisa 5 kali bahkan berapa kali. Pengen kecanduan Amin, amin. dengan mendekatkan Amin, diri ya. sama Tuhan gitu. Jadi rasa udah memang enggak ini. Cuman kan Amin. enggak semudah membalikan telapak tangan. Uni tahu sendirilah bagaimana Paham, kalau paham. ini. Iya begitu. Makanya saya masih Ya, menguatkan hati aja. Saya izin turun ya. Uni. Semoga Terima Allah kasih. memudahkan Anda, adikku, untuk mengambil hidayah yang sudah di depan mata, untuk Iya. menerima kebenaran yang sudah di depan mata, dan Iya. semoga rasa takut di dada itu dihilangkan sama sekali seperti yoga yang mengutip surah Fusilat, di mana ketika kita bertuhan kepada Tuhan yang benar, rasa takut di dalam dada itu hilang. Takut kehilangan dunia, takut ditampar, takut dikejar, takut hendak dibunuh sekalipun, itu akan dihilangkan karena kita percaya dan yakin bahwa Tuhan yang kita sembah betul-betul adalah Tuhan yang benar. Iya, makasih ya Uni ya. Sebenarnya kami umat Kristen juga kami sadar sih. Sebenarnya kami ngikuti ajaran kasih itu yang ngikutin Islam. Karena nggak akan bisa yang seperti itu. Makasih Uni, selamat Insyaallah. pagi. Ini Mama udah selesai. Ya. Saya mau Silakan, turun. Dek. Iya. Ya, semoga Allah mudahkan. Mana Indri barusan? Kenapa Indri turun? Saya bertanya simpel sekali tuh. Kalau Yesus adalah suri tauladan yang baik, kenapa Yesus ketika mengajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, dia tidak menjalankan ajarannya? Itu pertanyaan saya. Oke, silakan Pak Juni. Perkenalkan diri Anda, Pak. Izin Bunda mengomentari sedikit Bunda. Silakan Pak As.
Rifa, lebih baik kau jual obat, jangan kau ngomong ribut-ribut di situ, muncungmu itu monyet. Asip mau si babamu sih. Gini Rifa, ini Rifa. jual obat Jadi, aja kau, jangan kita- menyinggung perasaan orang lain. Oh, iblis, turun kau. Woi, Rifa, goblok, pantek mana? Tolong sopan Bapak. Astagfirullahaladzim. Ini Rifa ini mengacaukan ini, mengacau bangsa Walaupun ini. dihina kayak gitu, tenang aja dia. Tapi jangan Iya, agama yang kau si Rifa hina. goblok itu. Sopan Turunkan Pak. dulu, Ya. Bang Os, itu iblis. Rifa goblok. Kardus. Jangan bahas-bahas Alkitab, kamu nggak ngerti Alkitab. Si Ya, babamu kamu- disuy. Yang kamu miliki adalah roh iblis. Woi, si Ya, babamu, pengacau. si babamu, pakusapmu, jago makusapmu. Cip babamu, anjing. Astagfirullah. Kau siapa kau? Hah? Bodat libungnya kau ini, ku tengok. Kau yang bodat libung. Jadi gini bunda, Ya, kita anggap aja saya lah serahkan iblis sama ini ya. Rifa. Kita- Ya, jangan bilang Alkitab itu karangan. Astagfirullahaladzim. Ya, kau bilang kitab itu karangan, itu kan menghina orang Kristen. Saudara-saudara, Ya, kalau kau bilang nanti Quranmu karangan, hayalan, marah nggak kau tuh? Hah? Jadi Aku nengok muncung bunda itu senang diam. aku. Ya Rifa, Nengok Uni senang aku. ya Rifa, goblok. Pak lucu. 100 kali pun pengetahuanmu. Saudara-saudara otakmu Oten itu di bawah, nggak beginilah ada apa-apanya cerminnya. di mata Kalau Tuhan. sudah kemasukan roh Ya, kardus. nggak ada di mata Tuhan matamu itu. Ini orang kami nih, kayaknya dia bunda kebanyakan minum tua ini. Ya. Jadi kalau mau masuk Rifa, koma, top itu. Kalau mau masuk Lebih pemain baik kamu muslim. di pasar jual obat, ada untungnya. Ya, jangan di sini kamu berkoar-koar, nggak bagus itu. Kalau misalnya kitabmu dibilang karangan, kamu marah nggak? Ya kitab saya bukan demikian juga karangan kok. kami. Kau bilang Alkitab itu karangan. Lah itu faktanya kok. Fakta di mana faktanya? Coba. Lukas yang bilang. Dalam Galatia itu. Mana? Mana? Baca di dalam Galatia. Mana? Yuk, mana? Udah aku Baca. bilang baca di dalam Galatia itu, ada itu. Eh. Udah capek. kau open cam dulu Nggak, kau Lay. otakmu Lay, itu. Lay, kau open cam dulu. Roba otakmu itu. Jangan menghina dirubah agama otak? orang lain. Open cam dulu lah kau. Muncungmu Kalau itu. kau jantan tidak pakai rok kau. Kenapa itu. muncungku? Open cam lah kau. Ya. Muncul Kau maunya kenapa? kau apa? Kau hina ukhti kami kenapa kau? Bodak libungnya kau itu. Aku kalau ukhti saya dihina tuh sedikit naik darah saya nih. Mohon maaf. Jadi representasi ajaran iblis itu biasanya implikasinya menjadi asbab orang tantrum, kejang, menghujat, ayan seperti yang dilakukan oleh Sarahman tadi. Nah, kalau kita percaya bahwa Sarahman itu ada roh Tuhan, berarti Tuhannya begitu. Ya, Tuhannya seperti itu. Nah, ini ngeri nih kalau punya Tuhan begitu suka menghujat nih. Semua orang langsung dihujat, ya kan? Ngeri juga nih. Jadi makanya kita tidak perlu percaya dengan klaim-klaim punya Roh Kudus, punya ajaran kasih. No, ajaran kasih itu bukan di mulut, tapi di implikasi atau di Reva. implementasi. Kamu itu memframing Astagfirullah. orang yang negatif. Dirimu aja, periksa dirimu. Saya tidak suka kamu membahas Alkitab, itu aja saya minta. Saya tidak hadir ke sini untuk bikin kamu suka. Jangan bahas Alkitab. Siapa yang Itu saya larang? saran dengan kau. Siapa yang larang? Saya tersinggung Siapa kau bilang kamu? karangan. Ya kamu siapa? Memang Kalau kenyataan saya itu pedih. katakan kitabmu Al-Quran itu karangan, marah nggak kau? Ya marahlah karena itu nggak benar. Iya makanya jangan. Coba kita telusuri. Muhammad bertapa di Gua Hira. Mana dalilnya? Dia Yang datang bertapa. siapa? Woi, bodak Mbak, libung. mana datanya? Weh, Woi, Bodak libung. yang datang Kau siapa? diam lah kau. Apakah Malaikat makhluk itu Jibril. memperkenalkan diri apa tidak? malaikat Jibril. Dia mengaku Jibril, dia mengaku.
Nabi Muhammad yang mengatakan. Peleng kau. Muhammad yang mengatakan, Oh iya. kata kan datang makhluk. Apakah makhluk itu memperkenalkan diri? Nah, malaikat Jibril bertemu mana dengan Nabi Muhammad Muhammad tahu dalam itu banyak waktu. Jibril? Nabi Muhammad nggak sebodoh kamu. Tuh pamannya yang ngasih tahu, katanya Jibril. Oh iya, jelas itu validasi. Kalau dulu Nabi Musa Iya, juga sama tapi dia didatangi nggak sama tahu. didatangi malaikat Jibril. Makanya kalau dia dari Oh iya Allah, dong, kan baru pertama ya, kali ketemu, masa langsung kenal kayak Masa nggak Paulus? tahu dia Emang itu bisa Paulus membaca baru atau pertama tidak? ketemu, siapakah engkau Hah? Tuhan? baca ini. Aku tidak Ya, itu bisa membaca. natural lah. Ikro. Masa baru pertama ketemu udah sok Wah, kenal? tahu nggak? Malaikat Ikro. Jibril ya? Oh, Ikro. malaikat Jibril. Kalau ngaku-ngaku saya Baca malaikat ini, Jibril. aku tidak bisa Hantu membaca. juga bisa ngaku-ngaku Tuhan. Baca ini, aku tidak bisa Paulus membaca. dong. Kalau memang dari Ketika Tuhan ketemu itu Tuhan pasti baru pertama tahu. ketemu aja langsung, "Hei, siapa Manusia kau bisa Tuhan?" membaca atau tidak? Katanya nanya, tapi tahu itu Tuhan. Inilah lucunya. Baca ini. Kalau Nabi Aku Muhammad tidak bisa Shallallahu membaca. Alaihi Wasallam itu Akhirnya natural. dia dicekik. Baru pertama Sekarang dengan dia malaikat dicekik. Jibril nggak sok kenal, nggak sok akrab. Tapi Paulus pertama kali ketemu di Damsik terguling-guling langsung bilang, siapakah Tidak kau bisa Tuhan? membaca. Nanya tapi katanya tahu itu Tuhan. Katanya. Mana yang betul ayo? Gimana ini kok literasi di kitabmu sendiri kamu bantah? Nabi Muhammad itu loh jujur naturnya. Allahu Akbar. Baru pertama kenal kok sok kenal. Kamu malaikat Jibril ya? Ya nggak mungkin. Gitu loh. Allahumma umat Muhammad. Jadi kan saya sudah katakan, Tadi kondusif kita Uni ya. Kapan naik roh-roh iblis ini jadi kacau. ya, jadi kebenaran itu menyakitkan. Orang-orang yang memang tidak mau menerima kebenaran pasti akan marah. Nasihat apabila diberikan kepada orang cerdas, dia akan merenung. Ketika diberikan kepada orang botol, dia akan mengamuk, tantrum, memaki, bahkan buka baju, lari-lari sambil tak berbusana, teriak-teriak, awo gitu. Seperti yang dilakukan Saraman barusan. Kurang waras. Ya, ini Saraman itu tadi barusan itu kabur-kaburan itu, sekeliling komplek rumahnya sambil buka baju, teriak-teriak. Gak terima dia, jidot-jidotin kepalanya ke dinding gitu. Itu dia. Wajar. Karena kebenaran itu menyakitkan. Ya. Jadi memang gayanya seperti itu Uni. Kalau dia masuk ke komal-komal muslim langsung kepanasan dia kan gitu. Padahal dari tadi dari Ustadz Buya Uni Rifa itu menyampaikan mutlak kebenaran gitu kan. Karena Islam ini adalah agama dakwah, ya kan? Lihat Bang Sarya pada surah An-Nahl ayat 125 kalau tidak salah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dari tadi hikmah loh yang disampaikan ini. Wal mau'izah, pengajaran-pengajaran. Wal mau'izatil hasanah, yang baik-baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantallah mereka itu dengan cara yang baik. Dari tadi baik loh, tapi kalau udah menyangkut Nabi kami, panas kami. Saudara, saya tidak keberatan kalau Quran kau bahas di podium-podium, ya. Diamlah dulu Iya, kau. Kami saya dan nggak saya tidak keberatan akan mengikuti ini. kamu. Tapi kalau Alkitab kalian bahas, sementara notabene kalian tidak mengerti, itu Siapa bilang saya tidak mengerti? Mana yang mengerti? Siapa yang lebih mengerti, saya atau kamu? Ini Kamu Abang tidak Sari ini mengerti sangat Alkitab. relevan Uni dengan Oke, tidak firman mari kita Allah. buktikan. Wallahu a'lamu. Kamu tidak mengerti firman. Siapa yang bilang? Wallahu a'lamu biman huwa adalla an sabili. Dan dia Allah itu maha tahu siapa yang tersesat. Ini Abang Sari ini sedang tersesat. Aku kasihan lihat kau. Tapi dari cara kau itu bukan kayak manusia gitu. Ya kan? Wallahu a'lamu bil muhtadin. Insyaallah kita di sini termasuk orang yang dapat petunjuk Allah. Termasuk abang yang baru turun tadi. Insyaallah beliau, kita doakan Uni, beliau dapat hidayah dari Allah, dari hati setelah dia belajar tentang bagaimana kebenaran Islam itu. Lanjut Uni. Jadi pertama dalam ajaran, kedua dalam realitas faktual. Contoh Saraman tadi, kalau memang dia penyembah Tuhan yang benar, maka mustahil
dia akan seperti Tarzan barusan. Gitu. Kalau saya tidak punya masalah, dihujat tidak mengurangi uang saya di ATM saya. Bulu saya tidak rontok satupun. Jadi saya tidak peduli. Kecuali Saraman menampar saya depan publik, maaf, saya tidak bisa ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalau nggak saya balas, kalau nggak saya laporkan polisi. Begitu. Saya tidak mau. Ketika saya mengikuti ajaran apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, itu sama saya memfasilitasi penjahat untuk melakukan kejahatan yang kedua kali. Dia tampar kita nggak ada asbab, jahat sekali. Kasih lagi sebelahnya. Saya fasilitasi lagi dia untuk jahat. Kalau yang ketemu saya psikopat gimana? Gimana? Jadi umat Islam ini tidak diajarkan botol, tapi diajarkan untuk adil. Adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Penjahat dapat upah kejahatannya, orang baik dapat upah kebaikannya. Begitu. Nah, pertanyaan kembali saya ulang. Tolong dijawab. Pak Juni, buka mic, kenalkan diri Anda. Islam atau non-Islam? Oke, perkenalkan, saya sebenarnya namanya Alex, ini akun istri saya, Alexius nama lengkapnya. Jadi saya kemarin sempat di Komal ini dan langsung sahadat ya. Gitu. Jadi kalau ini saya sampaikan ini sama Bang Rahman. Ada suara tangisan anak kecil. Ya. Di mute dulu. Nanti kena ini Komalnya. Tap layarnya nih. Sepertinya kurang kopi nih. Ya, lempar pausnya. Saya ucapkan Abang Alex ya, selamat ya kalau memang Anda kemarin benar bersyahadat melalui Komal ini dengan izin Allah SWT Anda dapat hidayah. Saya ucapkan selamat, barakallah. Semoga istiqomah. Karena satu nasihat dari baginda Rasul yang ditanya oleh sahabat itu, ya Rasulullah, hai Rasulullah, berikan aku satu wasiat. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Itu kuncinya Bang ya. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Selamat Bang Alex. Masya Allah. Nah, gimana ini pasien saya ini, Sarrahman? Gimana kabarnya? Pasien bulanan. Yang mana pasiennya itu, Pak? Ya, yang di bawah saya lah. Oh, biarlah. Kan manusia bebas memilih. Ya, mana yang benar menurut dia terserah. Yang penting kita kabarkan mana yang benar menurut masing-masing. Itu pemilihan tergantung pada masing-masing kita. Betul. Nggak ada unsur Terus paksaan. ngapain kau paksa-paksa aku tadi? Saya kepada Uni, jangan dibahas pasal kitab. Nggak ada gunanya. Caramu tidak bisa saya terima. Iya. Ya nggak terima ya coba. Caramu tidak bisa saya terima. Terimalah Quran itu, jangan paksa-paksa saya. Katanya kita bebas memilih. Kok tiba-tiba maksa-maksa? Jangan bahas kitab Alkitab. Siapa yang melarang? Undang-undang kah? Yang kamu Coba katakan, tunjukkan kepada saya aturan apa? Aturan mana yang melarang untuk membahas Bible? Coba aturan apa? Aturan tata sosial, ya? Mana itu tata sosial? Siapa yang buat? Undang-undang dasar itu ada itu. Mana? Ya, hormatilah. Ya, hormatilah sesamamu manusia. Ngapain menghormati orang seperti kamu? Hak ajasi manusia, hak ajaji. Hak ajasi Hak saya. ajin. Hah? Lucu kali kau Kenapa? Bang. Kenapa Kamu saya harus menghormati kamu? Agama. Di dalam agamamu juga mengatakan agamamu, agamaku, Betul. agamaku. Ya, Jelas. kenapa kamu singgung-singgung agama orang lain? Karena ayat itu bukan melarang kami membahas agama Apa kalian. itu untuk kau atau untuk Kristen? Untuk seluruh alam. Nah, kalau untuk mau kau sadar, buang dulu pikiran kotormu itu, baru terima. Kan aku nggak punya pikiran kotor kayak kau. Simpanlah pikiran kotor itu. Oh, Biar mana kau ada masuk pikiran neraka. kotorku?
surat Maryam 71 itu, masuk kau ke neraka. Oh Wajar. ya Bang Sar, tadi sudah saya bacakan Iya. firman Allah pada surah An-Nahl ayat 125. Iya. Coba Abang browsing dulu. Masuk Surah An-Nahl ayat 125 Abangku ya. Coba kau buka Surat dulu. Maryam 71, semua akan menghadapi neraka. Boleh, ya, boleh gitu. saya kendalikan pasien saya. Silakan Bang Dalbo, Iya. pasiennya diangkut pakai ambulan. Silakan Bang, silakan Jadi, kasih obat. jangan bahas Alkitab. Enggak ada gunanya. Seperti gini, contoh Sarahman. tadi kau katakan, tampar pipi Tak kanan suntik, berikan betul. pipi kiri. Itu umpama. Kalau orang berbuat Oh, jahat umpama. kepadamu, berikan yang baik. Itu artinya. Oh iya. Notabene kitab kalian tidak mengerti. Oke. Enggak seperti koran. Kalau koran bolehlah dibaca sabar. letter late. Tapi Oke, kalau oke. Alkitab, bagaimana Iya, cara Paman. mengetahui Dengarkan, Paman. Ini perkataan doktermu loh. Allah sendiri yang berkata. Paman. Tentu harus dari firman itu, menerangkan dari firman itu, bukan dari otakmu. Oke, Paman. Ya, kalau dari otakmu untuk menjabarkan Ini Paman ini mau firman, apa sih? tidak akan bisa. Kok ngoceh melulu? Ya, karena otak si Ripa ini sudah diracuni oleh dunia. Jadi nggak ada gunanya. Bang Jadi Dalbo, saran saya, kenapa kebanyakan bahaslah obatnya dikasih tadi Bang Qur'anmu, Dalbo? ya, Abang bahas itu terlalu banyak Qur'anmu. kasih obat tadi. Kalau memang itu benar, proses bikin ini. orang tertarik. Jangan bahas Alkitab. Oke, Itu saya sudah. katakan, jangan. Kenapa Bang? Tidak mau Apanya dibahas? kenapa? Ada apa? Kenapa takut dibahas? Ada apa ini? Sepertinya timbul ketakutan. Bukan. Salah pengertian. Akhirnya banyak orang sesat nanti masuk neraka. Ya baik. Nah, kalau salah dengarkan. Iblis Dengarkan dulu. sering memutarbalikkan Kalau salah firman pengertian. Allah. Contoh, saya kasih contoh. Gimana mau contoh-contoh? Waktu Hawa Nggak mau digoda, mendengar. jangan makan buah ini. Apa kata iblis? Kata iblis, makanlah supaya kamu nanti serupa dengan Allah, makanya dilarang. Diputarbalikkan firman Allah ini. Demikian juga lah si Rifa ini diputarbalikkan firman Allah ini. Iya, jadi sabar. masuk ke neraka. Ya makanya Gimana saya abang sarankan, kalau tidak ada Iya, roh Allah di dalam apa? dirinya, Nggak ada dia sama tidak Allah akan di dulu sini. mencongmu tentang itu firman Sar, Allah. mencongmu diam Itu dulu. artinya. Dengarkan dulu lah. Iya. Dengarkan. Silakan. Ini Kalpanaxnya kebanyakan minum ini. Ya, dengar ya. Baik, sudah? Silakan. Tarik napas. Selama 5 menit, baru buang lagi. Oke? Oke. Nah begini Bang. Ketika Anda mengatakan larangan membahas, kan tidak ada larangan, itu satu. Dan kedua, kami ini menginginkan Anda selamat. Karena Anda beriman tidak berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, melainkan Anda mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus. Saya berikan satu contoh ya, nanti kamu jawab. Pertanyaan saya, siapakah sosok yang melahirkan Tuhan Kristus di kota Daud? Maria, Ibunda Maria. Jadi yang mana benar ini malaikatnya ini? Kata malaikat di Lukas 1:31. Saya tidak menafsirkannya, terserah Anda. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Tidak ada Tuhan di situ, apalagi Kristus, Pak. Nah ternyata ada juga sosok yang melahirkan Kristus. Siapakah itu? Paulus. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata. Nah kalau Maria, berarti salah informasi malaikatnya ini. Masa menyampaikan ke Maria seorang anak laki-laki yang dilahirkan. Nah begitu dia berjumpa dengan gembala, dia menyampaikan Tuhan yang lahir. Sebenarnya Maria ini melahirkan Tuhan atau manusia? Sudah. Silakan.
Oke. Cilaka. Sebelum dibaca ayat 11-nya, baca dulu ayat 10-nya. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 10. Ya. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Yang 11-nya, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Itu malaikat yang mengatakan itu, Betul, saya benarkan bukan itu, manusia. Bang. Bukan, betul. Nah, apalagi yang mau pertanyaannya, dibantah? iya pertanyaannya, Maria ini melahirkan Tuhan atau manusia? Allah itu adalah roh. Yohanes Saya nggak 4 tanya ayat 24. Dengar dulu. Saya nggak nanya itu, saya pertanyakan, Maria ini melahirkan manusia atau Tuhan? Maria melahirkan manusia karena firman-Nya berinkarnasi, Yohanes 1 Lalu ayat bagaimana 14. Pak Lukas ini? Apakah Pak Lukas yang Yohanes 1 salah ayat catat 14, atau firman malaikat itu salah menjadi menyampaikan? manusia. Tunggu dulu. Ya. Pertanyaannya di sini, apakah Lukas yang salah catat atau malaikat sendiri yang salah informasi? Karena di sini bertentangan dengan akal Anda sendiri loh. Kenapa saya katakan bertentangan? Saya demikian? tidak pernah bertentangan. Oke, kita tegaskan dalil Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari 10 dulu, dari 10. Iya, dari 10, bahkan dari 1, Tante. Dari 10. Oke. Saya kan mengambil poin. Poinnya di sini saya paham bahwa malaikat yang memberikan informasi. Nah, ya, betul nggak? Ya. Nah, di sini di 11-nya bahwa yang lahir itu Tuhan, betul bukan? Ya. Pertanyaannya, Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Tadi saya sudah katakan, Tuhan itu adalah roh. Ya. Jadi yang dimiliki oleh Yesus itu adalah roh Allah. Ya. Jadi otomatis rohnya dengan jasadnya yang tidak bisa apa? Tidak bisa pisah. Dia dilahirkan lahirnya. Manusianya yang dilahirkan oleh Maria. Yang dilahirkan oleh Allah adalah roh, yaitu firman-Nya. Makanya disebut anak Allah. Ya, boleh saya bantu, bapak-bapak, ibu-ibu? Boleh saya bantu? Boleh. Dibanting dulu ini, Ustaz Rahman. Ya, selamat pagi semua. Jadi pertanyaan bapak tadi, apakah Maria melahirkan manusia? Ya, benar. Maria itu tidak hasil suami istri melahirkan Yesus. Jadi kelahiran Yesus itu di luar nalar manusia. Tidak ada yang mengerti. Bahkan Maria. Kenapa Maria dipilih Yesus? Karena dia adalah penurut yang dipilih oleh Yesus. Nah, ini tidak hasil dari pernikahan. Itu di luar nalar manusia, kedatangan Yesus ke dunia ini menjelma untuk menjelaskan kepada manusia dia sudah berjanji akan lahir 6.000 tahun kemudian sejak Adam Hawa melanggar perintah. Masuk Mbak Eko. Ini sudah agak mendingan. Bunda, berjanjinya Tuhan bahwa dia akan jadi manusia itu kapan dan di mana? Silakan. Begini. Yesus dulu berkata, pada saat diciptakan Adam dan Hawa diciptakan, beranak cicitlah engkau dan penuhilah seisi bumi ini. Saya nggak ada Alkitab ya, jangan nanti ditanya di mana tertulis, nggak bisa tiba-tiba. Nah, tapi ada perkataan di Alkitab, beranak cuculah engkau, penuhilah seisi bumi ini. Tapi si Adam dan si Hawa melanggar dan dia memberikan buah larangan itu, mereka diusir dari Taman Eden. Artinya perintah Tuhan itu kepadanya beranak cicit engkau dalam kekudusan. Tapi karena mereka sudah melanggar, tidak kudus lagi, diusir. Tapi Tuhan sudah berfirman, sehari kamu makan buah pohon itu, hari itu juga kamu mati. Siapa yang siap mati untuk
Sementara mereka kan udah difirmankan harus mengisi seluruh bumi ini dengan kesucian. Tapi mereka diusir, tidak suci lagi, mereka sudah telanjang dan mereka sadar sudah berdosa. Mereka menyesal. Dengan firman itu yang sudah dikatakan kepada Mereka menyesal. Mereka menyesal, tapi sudah tobat berbuat nggak bisa lagi. Mereka Nggak usah menyesal, dibahas tobat dulu nggak? di situ. Bu, gini Bu, gini. Kenapa tidak kalian tidak Tuhan tahu nggak sih mereka menyesal? Enggak, tadi pertanyaan apakah yang dilahirkan Yesus itu manusia? Itu asal muasalnya kenapa Yesus lahir 6.000 tahun kemudian lahir dengan Maria. Ya Begitu. kenapa? Kenapa dia lahir 6.000 tahun kemudian? Tapi kan sudah dijanjikan sudah harus mati Adam Hawa harus Mana? mati, Di mana? tapi- Di mana dijanjikan? Ibu ada tertulis beranak Di cucu mana? engkau penuhilah seisi bumi ini. Ada di Alkitab Lah. tertulis. Itu Tapi beranak cucu mau anak memenuhi manusia, isi bukan anak bumi Tuhan, Bu. Dengan dosa. Kan? Hah? Tapi dibilang engkau harus mati. Lah, malaikat-malaikat di sorga mengatakan kami lah yang mati. Engkau untuk harus Adam mati. dan Hawa. Tahu-tahu Tuhan yang mati kemudian. Iya, dia jadi menjelma jadi manusia mati kemudian disalibkan. Itu Berarti engkau Tahu yang nggak? harus mati. Berarti itu Setan merujuk kepada menyiapkan- Yesus, gitu. Orang Yahudi menyiapkan penyaliban itu untuk Yesus. Itu sudah direncanakan iblis. Jadi ini pertentangan antara iblis Berarti dengan penyelamatan Yesus. Yesus itu rencana iblis. Iblis sudah gini Bu, biar makanya Bu di luar nalar ibu kan. Waktu si Enggak, Adam si bukan di luar Hawa, nalar, tapi digoda. bertentangan dengan nalar, beda. Di luar beyond logic dengan unlogic itu beda. Oke. Apa yang Anda jelaskan itu unlogic. bukan iblis biar itu, masuk akal Rifa. Ibu ya. Jadi begini Bu, pada saat si Lucifer menggoda si Adam Hawa, dia sudah tahu. Dia Lucifer atau ular yang menggoda? Yang menggoda siapa sebenarnya ini? Lucifer masuk ke dalam apa? Ke ular. Menjelma ke ular. Kalau berarti ular itu kesurupan Lucifer. Iya, jelmaan dari Lucifer. Berarti yang Lucifer adalah menghasut itu ular atau Lucifer? Lucifer masuk ke dalam ular, Bu. Kenapa ular yang dikutuk? Ibu kok jadi lari? Ini dulu, ini Bukan dulu. lari, ini Tuhan Anda gimana ini? Yang salah pertanyaan Lucifer kalian malah yang bagaimana? dikutuk kok ular. Bu, Ya ular itu yang menggoda hanya si Yesus Hawa. yang bisa menanggung. Tapi Lucifer yang menggoda. Ular kan cuma dijadikan tumpangan sama Lucifer. Emang kalau kamu kesurupan kamu sadar sama dirimu? Bukan Ya hanya enggak lah. ular dikutuk, Bu. Semua kita terkutuk. Ibu aja coba. Mana? Coba ada terkutuk Adam. Coba cari data. Kalau Adam Ibu terkutuk. nggak tahu Coba. kita ini terkutuk semua. Ibu aja yang terkutuk sama Tuhan Ibu. Saya enggak. Dulu Adam Hawa ratusan tahun umurnya, Bu. Kita ini 60 tahun udah mati. Udahlah, kalian kalau mau terkutuk aja, jangan bawa-bawa kami. Ya, sejak Adam Maksa Hawa banget jatuh kita dalam terkutuk. dosa sudah terkutuk, Bu. Tapi Enggak kita lah. jangan Jadi menghibur bayi-bayi diri. kecil itu terkutuk. Ibu, Waduh. bayi itu, Bu, seperti uap, muncul tenggelam selesai. Ya. Waduh, berarti Tuhan Anda itu enggak peduli gitu. Bayi-bayi itu lah tenggelam tuh selesai gitu, enggak peduli, terkutuk sudah. Kok Waduh. Ibu yang mau mengekspresikan perasaan Ya kan Tuhan? Ibu yang Nggak bisa. bilang kita terkutuk, Ibu aja yang terkutuk. Ibu Saya enggak. manusia nggak bisa mengerti apa yang ditujui. Gini, Kalau Bu. Tuhan menjelaskan tapi manusia tidak mengerti, ngapain Tuhan Anda menjelaskan? Oh, manusia nggak ngerti. Ini gimana ini ceritanya? Ibu Rifa tidak Nggak tahu tahu visi-misi apa-apa Tuhan nih. datang ke dunia ini. Apa misi Tuhan Anda? Coba tunjukkan misinya di mana, dijelaskan. Cepat. Visi misi Tuhan adalah itu pertentangan dengan iblis di sorga. Di mana Itu tertulis menunjukkan kepada misi dan manusia visi Tuhan? bahwa manusia ini bukan robot, bebas memilih. Di mana tertulis itu? Udah aku bilang tadi jangan bilang tertulis terus. Nanti Ibu juga Kalau bisa tidak seperti ada itu. tertulis, pantang bagi saya untuk mendengarkan Ini kan orang bicara kita bicara hanya dari kesimpulan. asumsi liar. Maaf. Ya nanti saya ambil. Ada tertulis. Nanti ya sudah, nanti aja. Nggak usah bicara dulu. Data dulu ini baru bicara. Izin dulu nih. warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu nih ya. Izin sedikit Bang Tunggu Dalbo. dulu. Saya mau besarkan Begini akun nih. aja.
sedikit, saya nggak ikut. Iya. Oke, begini Pak Dalbo dan Iya. Bunda Nora, Uniripa semuanya, maaf saya baru monitor karena baru kegiatan. Ikhwan Pillah ya, ini Komal agak goyang, bantu di tap-tap layar dan untuk Iya, bantu di Bunda tap-tap. Nora ini Jangan akun lupa, baru, ini copi-copi. Bunda Nora akun baru, teman-teman yang di bawah 1,7K bantu di follow-follow ya Ikhwan Pillah biar Bunda Nora bisa open cam saudaraku semuanya, bantu di follow. Silahkan Oke. Abang Dalbo, Pantol Abang Dah. Saya hanya mau menyampaikan sama Uni. Ini punya visi misi ini caleg atau apa ini? Nggak tahu kita. Dia calon istri Boru Juntak dia. Bang Dalbo ini ada Pak John nih. Pak John Muslim apa Kristen Pak? Silakan. John ini Kristen kalau nggak salah ya Pak. Benar ya Pak? Halo Pak John. John, kalau gak monitor saya tendang John. Muslim apa Pak John, Kristen? selamat malam. Pak John, selamat malam. Mau nyalek juga? Apa visi misinya Pak? Silakan. Sebelum dilanjut, izin saya kabarkan kepada teman-teman di Riva MOW. Kita close di Riva MOW, kita lanjut diskusinya untuk di live-kan di Mesiah X Uniriva ya, akun kedua ya, kanal YouTube kedua. Riva MOW saya close, mohon teman-teman yang sudah menyimak di Riva MOW pindah ke kanal YouTube Mesiah X Uniriva. Ya, besarkan Mesiah X Uniriva juga, salah satu channel kedua, kanal YouTube kedua untuk melive-kan diskusi-diskusi saya. Oke, saya close yang di Riva MOW TV, mohon pindah ke Mesiah X Uniriva. Silakan. Terima kasih, lanjut. Silakan di follow akun Naurah supaya beliau bisa open cam. Bagaimana? Karyana. Bagaimana? Begini, Sekali Bapak lagi, Ibu. ini Ahi Dalbo izin sebentar. Teman-teman 1,7 ayolah bantu di follow ya. Yang belum follow akunnya Bunda Nora ya, di follow saudara. Ini Fata Morgana Muslim apa Kristen Pak? Silakan. Fata Morgana. Nah, turunkan aja host. Siap, lanjut Karyana. Silakan Bang Dalbo, Fadl Bang. Ya, Silakan terima kasih Karyana, kesempatan visi ini. misi Terima kasih. Tuhan apa sih? Itu Ya, yang jadi diminta oleh Uni. Jadi oke, Lanjut. terima kasih. Semua makhluk di dunia ini, di bumi ini ada visi misinya, tujuan hidupnya. Jangan bilang caleg. Ya, jadi gini. Bu, Itu kita semua bicara bersumber dari Tuhan, kok surga. jadi makhluk? Tuhan Anda itu loh visi misinya apa? Semua makhluk di dunia ini Kok ada malah visi bicara misi. makhluk? Tadi bicara Tuhan loh Bu kita nih loh Bu. Ya, Tuhan juga punya visi misi. Nah itu dia yang kita mau tahu. Silakan jelaskan visi misi Tuhan. Ya, visi misi Tuhan supaya mengerti manusia ini apa itu dosa. Ya, bentuk-bentuk dosa. Kalau kita sudah jijik dengan dosa, itulah keinginan Tuhan, ya kan? Jadi begini Bu Rifa. Kamu Ya. mengetahui isi Alkitab, mengetahui isi dari semua Al-Qur'an. Bagi Tuhan itu tidak ukuran keselamatanmu, tidak ukuran itu kan hanya karena duluan kamu tahu. Pada akhirnya nanti semua tahu yang kamu tahu itu. Isi dari Kelebihanmu tahu duluan itu aja. Ya. Jadi jangan legalis, merasa diri lebih sempurna karena tahu isi Bu, Alkitab, Ibu mengerti. bilang saya merasa diri sempurna itu dari mana Ibu menilainya? Ya dari gaya ibu dengan baik gaya bicara, perintahmu. Oh, berarti Ibu sudah menghakimi saya ya. Bagaimana kalau saya lihat dari gaya Ibu, Ibu itu adalah orang yang songong, tak tahu diri, manja, nggak pernah tidur, nggak pernah mandi, nggak pernah nyuci baju. Gimana? Terserah Bu. Tapi saya Berarti betul saya itu. kameramu itu, dari gayamu itu, kamu itu orang sombong. Kalau dari Kan dia gaya Ibu, cantik. Ibu tuh Merasa setan. diri lebih Gimana? sempurna dalam hal Bu, iman. dari gaya Ibu kayaknya kesetan-setanan deh. Terserah. Ya udah terserah Ibu juga. Itu Bu. Jadi carilah kebenaran. Ya. Bu, di sini supaya kita sedang membuktikan kebenaran Islam, Bu. Saya tidak perlu mencari kebenaran lagi karena kebenaran Ya, Islam itu silakan. sudah Jangan terbuktikan. menginterpretasikan agama orang lain. Bu, tolong kalau bicara itu konsisten.
Anda sebagai orang Kristen masuk di sini, kami beri tempat. Lalu Anda memberikan parameter sendiri terhadap diri saya, ya. Sementara Anda mencoba menghakimi saya. Kalau saya mengatakan Anda adalah orang yang tidak tahu diri, songong, sombong, lalu Anda tidak bisa membela diri Anda, maka buat apa saya dengarkan Anda? Apa manfaat saya mendengarkan orang yang sudah tidak memiliki apa-apa di depan saya? Jadi percuma saya bicara kepada Anda ketika Anda sudah menstigmakan saya sombong. Kita Anda ada gunanya bicara. Karena ketika saya bicara apapun, Anda sudah punya stigma saya sombong. Begitu juga saya. Saya sudah memiliki stigma Anda kesetan-setanan. Jadi untuk apa lagi Anda bicara dengan saya? Bu, tadi saya kan nggak bicara sama Ibu. Pertanyaan ada tadi Pak Darmo. Anda tahu kalau di sini saya narasumbernya. Ya. Dan saya mengangkat tema Oten penghujat Yesus. Saya sudah paparkan materi. Lalu Anda masuk. Buat apa Anda bicara di tempat ini ketika Anda sudah punya stigma buruk kepada kami? Bu, ruang diskusi itu tempat kita mengosongkan diri loh. Tempat kita mentransfer pengetahuan. Kalau Anda sendiri sudah mencap kami orang yang sombong, sesat, ngapain Anda bicara dengan kami? Tapi kami kenapa tetap bicara dengan kalian? Karena kami diberitahukan bahwa hidayah itu milik Allah. Kami diberitahukan untuk tugas kami hanya menyampaikan, bukan menghakimi Anda. Ya itu Oten menghujat Yesus. Itu tanda tanya. Mari kita buktikan Anda penghujat atau tidak. Nah, sekarang saya tanya, mengutuk Tuhan itu penghujat atau tidak? Ya, Anda sendiri sudah sering menghujat. Di mana? Kapan? Loh. Nuduh tapi nggak bisa buktikan. Kebiasaan sih kalian. Loh. Ditanya bukti kok loh. Minimal kalau nuduh tuh kayak saya. Anda itu penghujat Yesus. Buktinya mana? Galatia pasal 3 ayat 13. Anda percaya Yesus terkutuk, tergantung di tiang salib. Fix Anda penghujat Yesus. Wah, bahaya ini di mana itu? Di mana jalannya kita? Catatannya itu nih di mana? Galatia pasal 3 ayat 13. Wah. Terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Siapa yang tergantung di kayu salib? Jawab. Bahaya ini, silakan Bu, dijawab Bu. Ibu, itu sebab akibat iblis sudah merencanakan untuk menyalibkan Yesus. Berarti penyalipan itu rencana iblis ya? Waduh. Ya iyalah. Bahaya ini. Wah, mantap. Ini bahaya. Teman-teman, dengarkan Ibu Karyana. Wahai umat Kristen yang di bawah, tap-tap layar, kalian dapat ilmu baru dari Bu Karyana. Penyalipan itu adalah karya iblis, kata Bu Karyana. Tepuk tangan Bang Babo. Bu, aduh, dengar ya, sedikit lagi Bu, biar saya keluar, sedikit lagi. Bagi Yesus, penyalipan itu adalah kutuk dan menyedihkan. Tidak bisa dielakkan, dia harus menjalani itu. Biar tahu, itu diciptakan iblis untuk Yesus. Ya. Dan jadi sebelum Yesus ada Yesus ini iblis belum ada. Jadi bukan kami gini Bu, bukan kami mendewa-dewakan penyalipan itu. Penyalipan itu sudah selesai tugasnya. Bagi Yesus itu adalah kutuk yang sangat menyedihkan. Baru tahu. Bu Karyana, visi misi Yesus itu sebenarnya saya menarik. Kira-kira nanti waktu pencalonan itu lagi yang berikutnya ada nggak serangan fajar? Jangan lupa saya ya. Ini perkataan di bawah si Thomas ini udah nggak benar ini apa pertanyaannya. Makin lagi. Kan namanya nyalek Bu. Apa Jadi salahnya dia minta juga? Tidak menginginkan penyalipan. Yesus itu sangat tidak menginginkan penyalipan, tapi harus dijalani. Karena itu diciptakan iblis untuk dia. Berarti Yesus terpaksa? Harus. Terpaksa? Iya Bu, harus dijalani. Waduh. Jadi udah terlalu tinggi kalian bertanya itu nggak pakai. Ini. Bahaya ini, kok terpaksa? Namanya Katanya menyerahkan diri. Kok ada kata-kata terpaksa? Tahu nggak Yesus bilang?
Sungguh Tahu terpaksa. jauh, Judas bilang begini, Yesus, kenapa nggak kamu selamatkan dirimu? Yesus bilang apa? Untuk itu aku datang. Yesus bilang begitu. Untuk itu aku datang. Memang, memang itu. Ini kayak Nora, kayak judul lagu ini. Sungguh Jadi terpaksa. itu yang terakhir. Tahu nggak? Di Yahudi itulah penyiksaan paling sadis di sepanjang sejarah. Penyiksaan paling sadis kepada Yesus. Bukan Yahudi, Yunani kali. Yahudi itu bukan penyalipan. Ibu aja udah salah. Udah Bu, ke gereja lah Bu. Tunggu dulu Nora. Yunani atau Yahudi nih? Katanya Yesus itu keturunan Yahudi Bu Nora. Yesus itu keturunan Yahudi. Baru tahu aku ini. Dari 12 suku. Sejak kapan orang Yahudi menyalibkan Bu? Ngawur kau. Bu Nora nggak ngerti. Aduh, Mak Jam. Nggak ngerti Bu Nora ini, nggak ngerti dia. Nggak ngerti. Bu, nggak ngerti dia. Nggak ngerti. Bu bayangkan Bu, Bu bayangkan Adam dan Hawa hanya mempunyai satu kesalahan, diusir. Iya, harusnya mati. Adam dan Hawa harusnya Sedangkan mati. Kristen, tunggu dulu, sedangkan Kristen kesalahannya berlimpah-limpah mau masuk surga. Oh, begini ceritanya itu. Perlu saya jelaskan. Pak Eko. Sejak jatuhnya si Adam si Hawa ke dalam dosa, tidak langsung mati, ada jaminannya, yaitu Yesus mati di kayu salib. Ya. Jadi Yesus Bu, mati di kayu salib. Itu jaminan. Iya, sebentar dulu Darahku jaminan. untukmu. Bu, kalau jaminan tuh adanya di Pegadaian. Bu, Adam dan Udahlah Bu Hawa. Nora, nggak nyambung, udah aku mau keluar lah. Malas. Sebentar, Nanti Adam mau berantem dan aja Hawa. terus. Janganlah Bu. Sebentar, Bu. Janganlah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Emangnya Adam tahu nanti kalau dosa dia ditebus oleh Yesus? Tahu dia? Nggak tahu dia. Oh, nggak tahu dia. Dia nggak tahu. Oh, gitu. Terus konsep dosa waris ini kenapa tiba-tiba ada? Itu saya bilang tadi, visi misi Yesus untuk apa? Oh ya, oke. Ya. Tunggu dulu, Jadi Ibu ada Nora, konsep bukan dosa hanya waris. Ibu Nora, Tunggu dulu, bukan Bu, tunggu hanya dulu. hanya Saya Adam ini, Bu ini yang Nora. di dunia kita ini yang ada. Adam lain di Karina, planet Bunda yang lain Karina, ada yang suci, Bu. dengarkan dulu Bunda. Naura, kok ada konsep dosa warisan? Sekali-kali kayak tanah ya diwarisi. Ingat itu Pak, tadi titah Tuhan beranak cucu engkau, penuhilah seisi bumi ini. Ada tertulis di Alkitab. Dia katakan itu kepada si Adam dan si Hawa. Si Adam dan si Hawa sudah berdosa sehingga mereka mewarisi dosa. Artinya mereka sudah di dalam di luar Ini apa? ada Di live luar- YouTube ini, ada live YouTube. Di mute dulu host. Musiknya. Ceten, musik. Ten. Turunkan dulu, moderator, host, turunkan. Ini nanti kena Uniripa kalau saya nggak ini live. Ya, lanjut. Kalau saya ralat nggak usah visi misi tujuan Tuhan. Bu ya, Itulah tolong tujuan jadikan Tuhan. saya moderator dulu dong. Itu lambat banget itu, Bu ya. Uni udah jadi moderator, Uni dari tadi loh. Tapi nggak bisa menurun naikkan itu, nggak bisa turun naikkan orang. Bahkan coba Uni belum lihat, bayar. Pengaturannya. Belum bayar Wah, pajak. mungkin saya belum bayar pajak mungkin. Gini, saya izin sedikit ya, guru-guruku yang di sini, Uniriva, Bang Dalbo, Kak Karyana ini, kalau diskusi kita tuh memang tidak pernah mau menggunakan data. Ya, kalau menurut saya, jadi begini, ada tertulis, kalau menurut saya juga bisa dong, Kak Karyana, saya juga mantan dari sana. Ya kan? Nah, apa itu pernah saya tertulis, Bu. Saya baca Diam dulu sebentar. Ini bagian saya lah dulu ya. Kak Karyana lihat. Kalau di dalam Kejadian tentang Adam dan Hawa katanya jatuh ke dalam dosa, itu Kak Karyana menurut perikop manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Nah, ketika dibaca isinya itu nggak ada sama sekali Allah itu mengatakan bahwa Adam tuh jatuh ke dalam dosa. Nggak ada, Kak Karyana. Coba kamu baca. Kerak kuping saya kalau ada. Tapi dikatakan apa di sana? Adam, engkau akan bersusah payah.
mencari rezekimu. Terkutuklah kau tanah, terkutuklah kau ular. Hawa, kau akan bersusah payah untuk melahirkan. Ular, terkutuklah kau. Kau akan berjalan dengan menggunakan badanmu. Debu tanah ini akan menjadi makanmu. Di mana di situ dikatakan jatuh dalam dosa hanya karena perikop. Perikopnya itu nggak berdosa yang memakan Adam dan Hawa tidak ada dijatuhkan dalam dosa kakakku. Karena apa? Karena pada waktu penciptaan Adam dan Hawa itu belum ada diturunkan oleh Allah suatu aturan-aturan atau hukum-hukum. Hukum-hukum itu belum ada. Karena cuma mereka manusia di situ. Gitu. Jadi Bu Nora, Jangan jadi Bu, jangan pembodohan sama saya. Sudah cukup Kak Karyana. Kau berkhotbah aja di gereja. Jam berapa kau nanti ke gereja? Jam 10. Jam 10. Setengah jam lagi kau ke gereja. Khotbah aja memang apa? Dengar dulu Kak Karyana. Bagaimana kau membuat suatu aturan di perusahaanmu kalau karyawanmu satu pun belum ada? Hanya kau sendiri di perusahaanmu itu. Bagaimana kau membuat satu aturan di rumah kalau cuman adanya kau dengan lakimu? Anak-anakmu belum ada. Saya akan buat peraturan. Diam dulu kau. Diam dulu. Ya. Saya bicara di sini. Saya buat peraturan di rumah ini karena sudah ada anggota-anggota saya di rumah ini. Tahu nggak aturan? Tahu nggak hukum? Bagaimana mungkin Adam dan Hawa dikatakan berdosa kalau aturan-aturan hukum aja belum ada? Apa yang mau mereka lakukan? Apa yang mau mereka langgar?